Nanti kalau begini gimana Pak? Nanti kalau berubah jadi begitu gimana Pak? Iya, kita tidak tahu nanti berubah seperti apa. Kita siapkan saja mental kita bahwa hidup itu memang akan selalu dinamis dan berubah. Jadi saya siap menghadapi perubahan apapun. Dan perubahan itu mungkin saya suka, mungkin saya tidak suka. Itulah hidup. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kalau satu-satunya alat yang kamu miliki hanya palu, maka engkau akan cenderung melihat setiap masalah sebagai paku. Itu yang saya sebut wawasan jangan sempit. Kalau wawasanmu sempit, kamu hanya melihat masalah dengan wawasanmu itu, dengan senjatamu itu. Saya sering bilang ilmu itu kan kayak senjata. Maka harus banyak dan macam-macam. Kalau senjatamu hanya satu, nanti ya kamu olah apapun dengan senjatamu itu. Karena kamu punyanya palu, kemana-mana ya alatnya palu. Mau makan pakai palu, mau mandi pakai palu, mau... Semuanya kamu anggap paku yang harus dipukul. Kenapa? Karena alat yang kamu punya hanya alat pukul. Solusinya apa? Tambah ilmu, tambah wawasan. Biar tidak hanya palu yang kamu miliki. Hidup ini senjata butuh macam-macam. Kalau pas mandi kamu butuh cedok. Kalau pas makan kamu butuh sendok. Kalau untuk motong pohon kamu butuh kapak. Kalau kamu motong pohon pakai cedok, ya tunggulah sampai kiamat ndak roboh-roboh. Gitu loh. Jadi ini sindiran dari Maslow ya. Kenapa kok banyak orang kemana-mana mukul, kemana-mana mukul. Dia punyanya cuma palu, tidak punya yang lain. Dan kamu sering, "Bu, jangan maki-maki." Loh, dia bisanya cuma maki. Yang lain tidak bisa. Dia bisanya cuma itu. Mau kamu nyuruhnya sampai capek juga tidak bisa. Dia punyanya cuma palu. Jadi kemana-mana dia cuma malu. Oke, jadi itu nasihat dari Maslow. Ada kalimat lagi yang mungkin sering kita kutip di ngaji filsafat ini. Maslow juga ngomong hal yang sama. All of life is education, and everybody is a teacher, and everybody is forever a pupil. Seluruh hayat kita adalah pendidikan, setiap orang adalah guru, dan setiap orang sekaligus juga adalah murid. Jangan ada momen hidup kita yang tidak belajar, tidak pendidikan. Jangan ada di antara kita yang tidak mau jadi guru atau tidak mau jadi murid. Kita harus siap jadi guru dan juga siap jadi murid. Dua-duanya berkaitan. Guru yang tidak mau jadi murid, itu ilmunya mandek. Murid yang tidak mau jadi guru, ilmunya tidak manfaat. Tidak ada gunanya. Dua-duanya nyambung, kamu putar terus. Kamu harus selalu anytime murid dan anytime guru. Dan jadikan setiap detik hidup kita adalah pendidikan. Oke. Kalau saya rangkum dari buku Freedom from the Known, caranya untuk bebas bagaimana secara umum, ini secara umum dulu ya, nanti kita lanjutkan detailnya. Kita harus melakukan 6 hal. Yang pertama, ini di semua tokoh pasti ada yang self-awareness, kesadaran diri, pengenalan diri. Kamu harus tahu siapa dirimu. Apa tipemu, orang yang bagaimana kamu. Sehingga kamu tidak asal memasukkan segala pengetahuan dalam dirimu. Pengenalan diri ini mutlak, jadi kunci. Makanya teman-teman, jangan eman-eman waktu untuk mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu proses yang terus-menerus, tidak ada akhirnya. Karena kita juga dinamis.
Dulu saya bagaimana, sekarang saya bagaimana, harus dikenali terus-menerus. Dulu sebelum punya pacar bagaimana, sekarang setelah diputus bagaimana, pasti berubah. Dulu masih SMA bagaimana, sekarang sudah kuliah bagaimana, pasti berubah. Disitulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau tidak percaya, kamu lihat foto lama, video lama, atau buku agenda lamamu. Coba kamu buka hari ini, kamu mesti ketawa-ketawa, kamu mesti mungkin ada malunya, ada cringe-nya, ada kok gini ya saya, kok gitu ya saya. Pasti kenapa? Sekarang kamu sudah berubah, kamu bukan yang dulu lagi. Tulisan yang kamu anggap, wah ini puisi saya indah sekali ya, begitu kamu baca sekarang, ada saya kok nulis kayak gini ya dulu. Kenapa? Kamu berubah sekarang. Itulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau sudah, langkah kedua adalah langkah mengenali pengkondisian-pengkondisian di sekeliling kita. Ya termasuk ngaji filsafat malam hari ini itu. Bukan berarti jangan ngaji, tapi jangan sampai kamu dikendalikan sebegitunya. Kamu harus memutuskan sendiri, kamu harus memfilter sendiri, kamu harus menata sendiri. Pilihan-pilihan. Ya dulu kamu kecil dikondisikan terus oleh orang tuamu, masyarakatmu, lingkunganmu. Sekarang kamu sudah dewasa, bisa memutuskan sendiri, berpikir sendiri. Maka langkah kedua adalah kritis, mengenali pengkondisian-pengkondisian yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, menghindari atau melepaskan keterikatan. Keterikatan itu sesuatu atau seseorang yang kita merasa tidak bisa lepas darinya, bahkan hidup kita gantungkan sepenuhnya padanya atau pada sesuatu itu. Itu namanya keterikatan. Jadi lepaskan itu semua. Keterikatan itu bukan berarti kalau begitu tidak berhubungan dengan orang lain, ya tetap berhubungan, tapi berhubungan yang kreatif, produktif, bukan hubungan yang jenisnya ketergantungan. Ada dirimu bisa membantu aku, alhamdulillah, yuk kita kerjasama biar pekerjaan cepat selesai. Tapi tidak ada dirimu pun aku sanggup menyelesaikannya. Ini mandiri namanya. Jadi kalau tidak ada kamu masih ada yang lain kok, ngapain bisa terlalu terikat ke kamu, itu juga namanya mandiri. Jadi tidak terikat pada satu orang, satu lembaga, sesuatu atau apapun. Ini kuncinya untuk freedom from burnout, karena keterikatan itu akan jadi beban yang paling berat di kepala. Kalau sudah, yang keempat, mari latihan. Ini sering kita pakai istilah mindful. Kita pahami, kita perhatikan, kita serap, tapi tanpa menghakimi. Ini latihan menikmati momen. Yang sering jadi masalah itu kan penghakimannya. Di penghakiman itu, contohnya gini. Ternyata yang dapat jatah minuman hanya 100 gelas toh misalnya. Kalau bisa kalian titik di situ. Di ngaji filsafat itu hanya 100 gelas yang hadir, yang dapat minuman, sisanya tidak kebagian. Titik di situ. Yang sering jadi masalah apa? Penghakimannya. Penghakiman itu bisa, dasar takmirnya, tidak tahu situasi. Itu penghakiman, sudah. Itu dari kamu, sudah. Itu biasanya dasarnya the non tadi. Ya memang harus tahu diri lah, wong yo gratis aja ke sini, masa harus disediain semuanya. Ini penghakiman, sudah. Ini judgment-nya. Yang sering membuat hidupmu tidak tenang itu judgment ini. Bukan fakta.
fakta bahwa kamu tidak lulus-lulus kuliah, itu titik. Selesai. Tapi begitu kamu lanjutkan dengan penghakiman, masalah besar muncul. Semester berapa, Mas? Semester 14. Oh, semester 14. Selesaikan itu, Dok. Tapi begitu, kemana saja selama ini? Apa ini? Ya, itu penghakiman, sudah. Nah, yang sering jadi problem hari ini penghakiman ini. Hati-hati dengan penghakiman. Kalau data-data kita tidak lengkap, kita bisa menzalimi orang. Nanti kalau kalian setelah ini mengakses medsosmu, coba ya, kamu latihan membatasi. Oh, faktanya cuma ini sih. Ketika sudah masuk ke sini, itu komentarnya. Itu pandangannya. Oh, itu versi dia. Itu penghakimannya. Jadi kalau kalian bisa misah ini, kalian hidupmu lebih nyaman nanti. Penghakiman itulah nanti yang berpotensi jadi the noun. Boleh sebut, sekarang kan banyak masalah macam-macam itu. Coba kamu cek ya, yang rame di medsos selalu aspek penghakimannya. Bukan deskripsi fakta. Yang membuat kemudian tadi kita sebut noisy. Tidak tenang. Nah, latihan untuk freedom from the noun itu membatasi sampai level pemahaman, kemudian nanti dulu kalau mau penghakiman. Oke, ini yang keempat. Biar apa? Tidak terlalu memberati kepala kita. Lewat penghakiman inilah kita rentan disetir, dikendalikan. Karena di situ nanti pasti ada setuju dan tidak setuju, ada pro dan kontra. Di situ kita mulai diarahkan. Yang kelima, kita bisa freedom from the noun kalau kita siap menghadapi situasi apapun, perubahan apapun, termasuk hal-hal yang mungkin tidak jelas. Selama ini yang membuat kita sulit berkembang, sulit melepaskan the noun, karena ada banyak ketakutan ini, ketakutan itu dalam diri kita. Nanti kalau begini gimana, Pak? Nanti kalau berubah jadi begitu gimana, Pak? Ya kita tidak tahu nanti berubah seperti apa. Kita siapkan saja mental kita bahwa hidup itu memang akan selalu dinamis dan berubah. Jadi saya siap menghadapi perubahan apapun. Dan perubahan itu mungkin saya suka, mungkin saya tidak suka. Itulah hidup. Nah, ini meringankan isi kepala kita. Yang sering memberati isi kepala kita, itu kan kita tidak siap menghadapi perubahan. Akhirnya ya harus ini terus, harus begini terus. Kita ragu-ragu mau melakukan ini, melakukan itu. Karena khawatir efeknya. Padahal efek itu ya sebagian besar ya hanya persepsi model penghakiman tadi. Nah, yang terakhir ini sering dulu kita uraikan, hidup saat ini. Jadi ya kita nikmati momen. Jangan dibayang-bayangi oleh masa lalu. Jangan digelisahi oleh masa depan. Ini 6 kunci sebelum nanti kita bahas filosofi-filosofinya. Baik, kita lanjutkan. Aku tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah ini biasanya orang yang terjamin hidupnya enak dengan situasi sekarang. Orang yang menemukan pleasure dengan situasi sekarang. Sudah di Mas sampean itu terbelenggu loh, sampean itu dijajah loh, enggak apa-apa enak kok. Ya kalau sudah kayak gini ya dia akan mau berubah sudah. Saya nyaman kok Pak dengan yang seperti ini. Ya sudah. Ini akan jadi hambatan. Cara berpikir bahwa baik-baik saja kok Pak semuanya, padahal enggak baik-baik saja. Nah, ini problem pertama. Ada problem kedua. Problem kedua biasanya alasannya sulit. Iya sih Pak, memang harus pembebasan, tapi ya sulit Pak. Nggak gampang melakukan itu. Kata Krishnamurti, kalau ada orang ngomong seperti ini, sebenarnya penghalangnya adalah dirinya sendiri.
Dia menghalangi dirinya untuk tercerahkan. Ini alasan kedua. Jadi alasan pertama itu alasan, gini saja saya sudah enak kok Pak. Alasan kedua, sulit Pak, ngapain susah-susah. Kita sering begitu. Ada lagi yang nomor 3, ini mungkin lebih canggih alasan. Saya tahu Pak, itu penting. Tapi gimana terus? Tuntun saya dong. Arahkan saya dong. Itu di banyak sesi macam-macam pertanyaan yang sering muncul pada saya itu, caranya bagaimana Pak? Kita tidak sadar, kita bertanya caranya bagaimana, itu sebenarnya kita sedang menjebak diri kita untuk dijajah, untuk dikuasai. Level tertinggi hubungan dengan sesama, itu cinta. Terus pasti muncul pertanyaan, gimana Pak cara mencintai yang baik? Yang ada cara. Terus kamu ingin saya jelaskan, terus saya jelaskan. Mencintai yang baik, itu pertama begini loh. Kedua begini loh, dan kamu terima terus kamu jalankan. Itu kamu tidak sadar, kamu sedang membelenggu diri sendiri. Ya kamu tetap harus berpikir dong. Untuk konteks hidupku seperti ini Pak, mencintai yang ideal itu. Situasi saya karena seperti ini. Tapi banyak orang memasrahkan dirinya untuk dibelenggu. Iya Pak, saya tahu itu penting. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kamu sedang menyerahkan dirimu untuk dijajah. Makanya Krishnamurti bilang, bila aku cukup tolol untuk memberikanmu sebuah sistem, dan bila engkau cukup tolol untuk menganutnya, maka yang akan engkau lakukan hanyalah meniru, mencontoh, menyesuaikan diri, menerima. Dan bila engkau berbuat demikian, engkau telah menanamkan otoritas orang lain dalam dirimu. Sehingga terjadi pertentangan antara engkau dan otoritas itu. Ini kita selama ini banyak bermain di sini. Ada yang tidak mau berubah karena sudah nyaman. Ada yang alasannya sukar. Ada yang pasif. Pasrah saja, ingin dituntun saja. Menyerahkan dirinya untuk dijajah. Inilah penghalang dari freedom from the diri kita. Wong ini perjuangan memang melawan diri kita. Jangan dikira kenyamanan itu, kalau yang pertama itu adalah simbol baik-baik saja. Karena nyaman tidak nyaman itu kalau manusia ya tergantung dinamika dirinya, kemudian pembiasaan yang dia lakukan. Orang yang biasa nyopet, ya nyopet itu ya nyaman-nyaman saja bagi dia. Orang yang biasa korupsi, dengan korupsi dia nyaman-nyaman saja, toh ya hidupnya enak. Jadi kalau sekedar nyaman, koruptor-koruptor yang belum tertangkap itu sekarang hidupnya nyaman sekali, enak. Dia tidak akan mau berubah. Maka kenyamanan tidak bisa jadi standar bahwa hidup kita sedang baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan. Ada quote yang menarik dari beliau, be a light unto oneself. Jadilah cahaya untuk dirimu pertama-tama. Jadi kita selama ini kan pahamnya cahaya itu menerangi sekeliling, tapi jadilah dirimu cahaya untuk dirimu. Karena kalau dirimu sendiri tidak bercahaya, bagaimana kamu bisa mencahayai sekelilingmu? Kalau kamu tidak beres, gimana bisa membereskan orang lain? Membereskan masyarakatmu, lingkunganmu, budayamu. Untuk bisa kamu sendiri bercahaya, kan tidak mungkin dengan cara mengambil cahayanya orang lain. Kamu sendiri yang harus berpikir, kamu sendiri yang harus merenung, kamu sendiri yang harus melihat apa yang bisa diberikan ke masyarakat di sekelilingmu. Apa maksudnya be a light
unto oneself itu, jadi cahaya untuk dirimu itu, yang pertama tadi kesadaran diri. Paham siapa aku, apa kelebihan, apa kekuranganku, sehingga kita bisa mengelola diri kita secara lebih optimal. Yang kedua, mandiri dalam pengetahuan. Iya, kita membaca sana-sini, kita belajar tokoh ini, tokoh itu. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan versi inilah yang saya anggap paling kuat, paling relevan, paling cocok, paling benar. Bahkan bisa gabung-gabung dari tokoh ini sedikit, tokoh itu sedikit, tidak masalah. Kita mandiri berpikirnya. Ada pertanyaan yang sulit saya jawab itu kalau ada yang tanya, Pak, dari sekian banyak filosof yang paling disukai Pak Faiz yang mana? Itu pertanyaan saya jawabnya susah, karena saya tidak bermodel terus mengidolakan satu tokoh terus segala yang dari tokoh itu saya ambil. Saya sering modelnya agak eklektik. Oh, kalau dari tokoh ini saya suka ininya, kalau dari tokoh itu saya suka itunya. Saya lebih begitu. Jadi tidak ada satu filosof yang saya idealkan sedemikian rupa terus mati-matian saya memfollow dia, tidak begitu. Rumusan eklektik ini kan berarti saya miliknya sesuai kepentinganku, sesuai sudut pandang. Ini salah satu ilustrasi ya kalau teman-teman ingin mandiri dalam pengetahuan. Kita jadi cahaya sendiri sekarang. Dan yang ketiga, tentu saja penerangan dari dalam. Jadi kita jadi cahaya untuk diri kita itu jangan dibayangkan cahaya dari luar yang masuk. Kita sudah cahaya sebelumnya, tinggal kita buka diri kita jernihkan pikiran kita bersihkan hati kita, maka kita sudah cahaya. Akan memancar cahaya keluar dari diri kita. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran akan keluar dari diri kita. Itulah yang dimaksud cahaya dari dalam diri keluar. Jadi bukan mengandalkan cahaya dari luar untuk kita pantulkan lagi. Tapi kitalah hakikatnya cahaya itu untuk kita terangi sekeliling kita. Ya dengan kebenaran kita, dengan kebaikan kita, dengan keindahan perilaku kita, disitulah kita jadi cahaya keluar setelah sebelumnya kita jadi cahaya untuk diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang melanjutkan tadi ya. Kata beliau, seseorang yang berkata, saya ingin berubah, beritahu saya caranya, tampaknya sangat sungguh-sungguh, sangat serius, tapi sebenarnya tidak. Dia menginginkan otoritas yang diharapkannya akan membawa ketertiban dalam dirinya. Tetapi dapatkah otoritas membawa ketertiban ke dalam? Ketertiban yang dipaksakan dari luar pasti akan selalu menimbulkan kekacauan. Penyebab utama kekacauan dalam diri kita adalah mencari realitas yang dijanjikan oleh orang lain. Jadi kita mengejar ideal, yang idealnya itu milik orang lain, yang dijanjikan oleh orang lain. Itu yang membuat hidup kita kacau. Kenapa? Tidak selalu ideal di orang lain itu cocok untuk kita. Orang lain ini pekerja keras, tiap hari dia kerja mulai pagi sampai sore, maka dia mengidealkan hidup plus istirahat. Bagi dia enaknya hidup itu ya sekali-sekali ada istirahatnya. Terus kita dengar idealismenya, wah berarti hidup itu harus istirahat ya. Terus kamu ambil ideologi itu. Padahal kamu selama ini hanya rebahan saja. Kamu tidak ngapa-ngapain tiap hari, ya kelesetan, lesehan, tidak ngapa-ngapain. Loh kamu ambil ideologi istirahat tadi, tambah kacau hidupmu. Ideal di dia tidak selalu ideal di kita.
dalam hal apapun. Makanya kata beliau, yo perbuatan yang mengacaukan diri kita itu kita menggunakan ideal untuk orang lain, kita pakai untuk hidup kita. Kita tidak mau membaca dulu aku ini sedang apa, dalam posisi apa, untuk situasi apa. Tidak selalu yang bagus untuk orang lain itu bagus untuk kita. Nah, kita kan sering begitu, nonton artis, bagus ya pakai baju begitu, besok kamu cari-cari beli baju begitu. Begitu dipakai, kok kebalikannya kelihatannya jadi tidak sama. Kalau dipakai artisnya kok bagus, saya yang pakai kok kacau malah jadi. Ya karena dia beda dengan diri. Baik, saya punya teman itu yang zaman mahasiswa, dia ingin sekali punya brewokan, punya jenggot banyak itu. Nah, satu ketika dia beli obat itu, tapi begitu tebal sekali brewokannya, dia malah takut sendiri. Ternyata tidak sama ya, saya lihat di film-film Jiano itu bagus ya, kok saya yang pakai tidak bagus ya. Ya kamu belum mengukur dirimu sendiri dulu sebelum menerapkan yang dipakai orang lain. Jadi memang beda kita dan dia. Itulah yang selama ini sering kita lakukan. Itu masih mending orangnya sadar tidak cocok. Kadang-kadang kita itu ikut orang lain, sudah tidak cocok, tapi kita tidak sadar. Yo kayak beli baju versi artis tadi, kita tidak sadar itu tidak cocok ke kita. Pokoknya kita kemana-mana pakai bajunya artis tadi. Orang pada cekikian ketawa, kita merasa orang-orang mesti pingin baju kayak gini itu. Nah, itu lebih tragis lagi. Baik, inilah yang digelisahkan oleh Krishnamurti. Jadi selama ini hidup kita itu hanya memulung pikiran-pikirannya orang tanpa kita berpikir sendiri, tanpa kita kritis dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Ini tanda-tanda cinta. Kalian merasakan ini pada apa atau pada siapa, berarti itu cinta. Yang pertama apa? Kalau kita cinta pada seseorang, kita senang kalau sedang bersama. Bahkan nyari waktu untuk bisa bersama. Kemungkinan kita jatuh cinta. Kok rajin sekali sekarang ngaji filsafat. Ingin ketemu dia. Nah, itu kan ada momen bersama, tidak akan dilewatkan. Meskipun dijemput temannya mau kemana lebih asik dibandingkan ngaji, tidak. Aku ke masjid saja ngaji. Kenapa? Ada yang disenangi di sini. Nanti begitu nyampe sini lihat motornya, motornya sudah ada, mesti ada di dalam ini. Seneng. Nah, kalau kamu cinta pada Rasulullah juga begitu harusnya. Seneng kalau bareng-bareng berdua. Entah dalam momen apa kita dekat dengan beliau, saat kita melakukan kebaikan, saat kita bersolawat, saat kita apapun. Mungkin membaca sirahnya, membaca riwayat hidup beliau, dan lain sebagainya. Ini memang ciri pertama. Senang kalau bareng kekasih. Yang kedua, mengutamakan yang dicintai kekasihnya dibandingkan apa yang dicintainya. Jadi sebenarnya sih saya pinginnya malam ini tidur sampai subuh. Tapi kekasihku senang kalau aku itu bangun sepertiga malam terakhir. Ya sudah, aku tak bangun. Ini tanda-tanda kalian sudah cinta sama Rasulullah. Sebenarnya mulutku sudah gatel, pengen misuh-misuh dia. Dia ini jengkeli sekali. Tapi yang aku cintai itu tidak suka kalau ada orang ngomong jelek, ngomong menyakiti yang lain. Ya sudahlah. Aku mengikuti yang aku cintai. Nah, ini namanya dalam hatimu sudah ada cinta. Kalau tidak, ya berarti belum. Meskipun mulutmu bilang cinta, kalau situasi ini belum lahir, berarti memang belum. Yang ketiga, selalu ingat. Terbayang-bayang terus. Kalau ini ya otomatis kan kalau orang cinta itu yang di kepalanya
Di mulutnya, di hatinya hanya yang dicinta. Kalau cinta pada Rasulullah, ya mungkin isi pikiranmu, isi hatimu, mulutmu, serba Muhammad. Penuh dengan menyebut namanya. Atau kalau disebut namanya, hatimu tergetar. Boleh nanti kalau tiba-tiba kamu lagi asik gini, tiba-tiba ada yang menyebut nama mantanmu misalnya. Itu kan kamu tergetar hatimu. Kenapa? Masih ada rasa cinta. Bahkan kamu sendiri kadang mungkin manggil-manggil namanya dalam sepi, diam. Ya kan? Diam-diam kamu sebut namanya. Kok ya kamu tega ninggal aku misalnya. Nah, kenapa? Di hatimu ada rasa. Nah, kalau rasa itu juga ada pada Rasulullah, getaran itu harusnya juga ada. Kalau ada orang menyebut namanya, otomatis kamu tergetar menyambut. Makanya kalau ada orang membaca nama beliau kan kita sambut dengan sholawat. Cuma mungkin selama ini kita masih formalitas, jadi kadang-kadang lupa. Tapi orang yang mencintai beneran tidak akan melupakan momen itu ketika nama kekasihnya disebut. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri keempat, ketika kita sudah mencintai adalah tidak menyesal kalau ada yang hilang karena yang kita cintai. Yang hilang itu yang kita korbankan. Apakah itu waktu, apakah tenaga, ataukah biaya, ndak eman. Kayak tadi loh, meskipun ndak punya uang, diminta neraktir pun dibela-belain, diutangkan kemana-mana. Dan tidak merasa rugi, tidak merasa kehilangan. Waktu yang harusnya enak buat medsosan, buat HP-nan, kita korbankan sedikit demi yang kita cintai untuk sholawatan, untuk ngaji, untuk apapun. Dan kita tidak merasa, aduh ini waktunya drama Korea jam segini malah nggak selesai-selesai ini sholawatannya misalnya. Mbok ya ndang cepet selesai, ndang keluar makanannya, ndang bubar kita misalnya. Kalau mikirmu gitu ya memang belum cinta. Kamu masih mengkalkulasi untung rugi yang kamu dapatkan. Wah, kalau saya baca sholawat sekian kali, itu lumayan loh. Nanti keinginan kita terpenuhi. Yang kita cintai mesti kelepek-kelepek ini misalnya. Kamu masih kalkulasi-kalkulasi semacam itu, sebenarnya belum. Cinta yang sejati tidak ingin dibales apapun. Hanya memberi saja pada yang kita cintai. Kayak kalian tadi loh, untuk yang kalian cintai kan memberi sesuatu kan tidak eman dan tidak dibalas. Kalau malah nunggu balasan malah jadi lucu. Tidak kok. Yang penting Rasulullah ridho, sayang padaku. Aku sayang juga padanya. Nah, tidak ingin apa-apa sudah setelah itu. Kemudian menikmati ketaatan. Tidak berat dan juga tidak keberatan. Disuruh apapun. Mendapat tanggung jawab apapun, tidak berat. Kemudian takut jauh dan ditinggalkan. Tidak ingin berpisah. Ingin bareng terus. Kok ngaku cinta tapi kamu mau jauh-jauh sana, jangan deket-deket terus, malu aku kalau ada kamu. Itu kemungkinan masih belum cinta. Jadi masih ada kalkulasi untung rugi. Oh, kalau deket-deket kamu nanti orang-orang tahu aku punya pacar, aku tidak laku lagi nanti misalnya. Berarti ya belum cinta, itu masih ada kalkulasi-kalkulasi. Orang yang sudah mencintai itu justru ingin bersama terus, tidak ingin berpisah. Termasuk dengan Rasulullah. Dan kalian tidak usah pakai alasan, saya cinta kok Pak sama Rasulullah, tapi LDR-an. Jadi jarang ingat masalahnya jauh. Ya kalau untuk manusia bisa LDR, kalau Rasulullah kan tidak. Bisa kamu hadirkan setiap waktu di hati. Baik, lanjut. Tidak butuh pujian, tidak peduli cacian. Dipuji orang, wah kamu hebat sekali, sholawatannya enak sekali. Ya biasa, tidak masalah, alhamdulillah.
Tidak dipuji pun tidak masalah juga. Bukan itu fokusnya. Fokusnya apa? Cinta kita pada Rasulullah. Dicaci orang juga tidak masalah. Wah, ini baru tobat ini mesti ya, kok banyak sholawatan ini, anak soleh baru ini, berarti baru hijrah ini mesti, diikut. Wes terserah lah orang anggap apa, yang penting aku ingin menghidupkan cintaku pada Rasulullah. Jadi tidak peduli pujian juga cacian. Dipuji tidak jadi sombong, dicaci tidak jadi hancur, karena itu tidak jadi fokusnya. Kalau tidak jadi fokus kita, ya tidak dipikir. Tidak dipikir itu tidak dipermasalahkan. Terserah kamu mau puji atau mau. Wong itu bukan fokus saya. Fokus saya hanya cintanya Rasulullah saja. Dan tidak pamer. Meskipun kelihatan. Orang jatuh cinta itu kan tidak ingin menunjukkan ke yang lain, ini loh aku sangat cinta, tidak. Meskipun ekspresi kecintaannya kelihatan. Kadang-kadang dia sendiri tidak sadar. Wah, kamu sekarang rajin sekali nih antar jemput. Mesti sedang panas-panasnya ini misalnya. Loh, kita sendiri yang mencintai malah tidak sadar. Ya orang lihat, tapi kita kan tidak sengaja pamer. Kadang-kadang kalau pas berdua misalnya lagi ngapain, kita bantu apa, makanannya kita suapkan, atau kita enggak ngerti bahwa itu dilihat orang banyak loh. Kamu jangan demonstratif, enggak fokus ke situ, enggak ingin pamer. Ya mestinya memang kelihatan. Nah, mungkin kalian juga begitu nanti kalau cinta sama Rasulullah, secara enggak sadar sering sholawatan, secara enggak sadar ingin mencocok-cocokkan gaya hidupmu dengan Rasulullah, enggak masalah. Mungkin dipuji orang, mungkin juga dicaci, tapi fokusnya tidak ke situ. Dan tidak ingin pamer. Biar saja orang melihat, biar saja orang komentar. Menurutku yang baik begini, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Ya tentu saja pemahamannya masing-masing orang beda tentang tuntunannya Rasulullah. Itu manusia itu memang, saya bilang tadi, makhluk makna. Jadi ada yang mengutamakan sunnah yang ini, ada yang mengutamakan sunnah yang itu. Ada yang mengutamakan saya akhlaknya, Pak. Oh, kalau saya kostumnya, Pak. Kalau saya pokoknya malam Jumat itu sunnah, Pak. Kalau saya macam-macam kan orang menerjemahkan sunnahnya Nabi. Tapi semangat mengikuti sunnah yang lahir dari cinta, itu cirinya ini tadi. Tidak ingin dipuji, tidak peduli dicela, tidak ingin pamer, dan lain sebagainya. Jadi ini tanda-tandanya cinta. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.